Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast religi. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema tentang jujur dalam hidup dan berani atau syaja'ah dalam menegakkan kebenaran. Supaya diskusinya lebih seru, saya tentunya tidak sendirian. Ada teman-teman yang lainnya juga. Ada Pujiana sih Pak. Hai Puji, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau belajarnya gimana nih, lancar gak? Lancar meskipun ada beberapa kendala sih. Oke, mudah-mudahan kita lancar sampai lulus nanti ya. Amin. Oke, yang selanjutnya ada Aditya Saputra. Adit, apa kabar? Apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini sibuk dengan tugas sih. Iya sih, benar juga. Kita kan bentar lagi lulus ya, jadi wajar lah ya kalau banyak tugas. Tapi untuk kita semua tetap semangat, oke? Oke, selanjutnya ada Galih Purnama. Galih, apa kabar? Gimana nih sekolahnya, masih semangat? Alhamdulillah baik. Ya begitulah banyak godaannya, tapi harus tetap semangat sih. Betul banget. Kita semua harus tetap semangat ya. Oke, yang selanjutnya ada Muhammad Akbar Maulana. Hai Akbar, gimana nih kabarnya? Udah siap belum diskusinya? Alhamdulillah baik, siap dong. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Fahmi Fahrur Rahman. Hai Fahmi, apa kabar? Udah siap belum diskusinya? Alhamdulillah baik, ayolah siap. Oke, berhubung semuanya udah siap, jadi kita buka podcast kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah disebutkan tadi di awal, bahwa kita akan membahas tema tentang jujur dalam hidup dan berani dalam menegakkan kebenaran. Jadi ketika kita mendengar tema tersebut, yang terlintas di pikiran kita itu ada 2 poin. Yang pertama ada jujur dan juga berani. Nah, apa sih makna keduanya itu dan ada gak hubungannya kedua hal tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan diskusikan bersama-sama. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Puji. Apa sih makna jujur itu menurut Puji? Jujur dalam istilah biasa disebut dengan sidik, yang artinya benar dan juga dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran merupakan kemuliaan di antara kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan segala permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan di mata orang lain. Mengapa demikian, Ji? Karena orang jujur mengatakan sesuatu apa adanya, tidak melakukan perbuatan dusta ataupun bohong. Perilaku jujur merupakan sikap tulus dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab. Wah, Masya Allah. Semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Nah, dari pengertian yang telah disebutkan tadi akan terbentuk beberapa bentuk perilaku jujur. Nah, apa sih bentuk perilaku jujur itu apa? Yang saya ketahui ada 4 perilaku jujur. Yang ke-1, jujur dalam perkataan. Seorang muslim harus berkata sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila dia berdusta, dia termasuk ke orang yang munafik. Ada 3 orang yang tergolong munafik. Apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia berjanji maka dia mengingkari, dan apabila dia diberi kepercayaan maka dia mengingkarinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Ketiga, jujur dalam janji. Seorang muslim jika berjanji tidak akan mengingkarinya. Dan yang terakhir, jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan berpenampilan palsu. Terima kasih Puji atas penjelasannya, sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang selalu berperilaku jujur. Amin. Amin. Nah, terus selanjutnya kita selaku muslim tentunya ingin mengetahui keutamaan dari berperilaku jujur. Apakah di antara kalian ada yang mengetahuinya?
Insya Allah saya akan mencoba menjelaskan mengenai keutamaan perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Beberapa keutamaan perilaku jujur yaitu kejujuran adalah salah satu tingkatan iman pada iman dan Islam. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan seperti disebutkan dalam salah satu hadis bahwa kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke dalam surga. Setiap muslim pasti menginginkan masuk surga karena kejujuran akan mengantarkan ke dalam surga. Dan yang terakhir, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Masya Allah, banyak sekali ya keutamaan ketika kita berperilaku jujur. Nah, seharusnya dengan kita mengetahui keutamaan tersebut, kita harus lebih termotivasi untuk terus berbuat jujur. Nah, ada gak dalil yang mengharuskan kita untuk berbuat jujur? Pastinya ada dong. Dan banyak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ayat di atas menyatakan bahwa Allah memerintah kepada seorang mukmin agar tetap istiqomah dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bergaul bersama orang-orang yang selalu benar dan jujur. Sebaliknya, jangan mengikuti orang munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan perkataan dusta, sumpah palsu, ataupun alasan-alasan yang tidak benar. Nah, setelah mendengar keutamaan dan juga dalil yang telah dijelaskan barusan, maka sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak berperilaku jujur. Karena dengan kita berbuat jujur, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat mulia. Nah, namun di zaman sekarang banyak sekali penyimpangan dari perilaku jujur tersebut. Nah, apa aja sih Galih yang perilaku menyimpang tersebut? Perbuatan tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak terjadi. Contohnya adalah memanipulasi data, bisa berupa pemalsuan data diri. Selanjutnya adalah berbuat curang. Contohnya pedagang yang mengurangi takaran dan pemimpin yang tidak amanah. Berikutnya, sumpah palsu. Biasanya sering terjadi di persidangan. Dan yang terakhir, ini yang paling sering terjadi saat ini, yaitu menyebar berita bohong. Benar sekali, di zaman sekarang ini banyak sekali pro kontra yang terjadi di masyarakat. Contohnya yang sedang booming saja vaksinasi. Banyak sekali orang-orang yang takut akan hal itu karena beredarnya berita bohong di masyarakat. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu terhindar dari berita bohong yang menyebar tersebut? Menurut saya, caranya yaitu dengan tabayun, yaitu berarti mengecek kebenarannya dari berita yang telah beredar agar kita tidak sembarangan langsung menyebar. Nah, betul sekali. Karena bisa, jadi kita memprovokasi orang yang menerima berita tersebut untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ya, jadi sebaiknya kita sebagai seorang muslim harus menghindari perilaku yang tidak jujur tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk kita melatih perilaku jujur itu? Pada dasarnya, perilaku jujur bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Tetapi walaupun sulit, dengan kiat-kiat tertentu hal tersebut dapat terwujud. Nah, adapun cara-caranya yaitu pertama, kita harus tanamkan niat yang kuat dan memiliki tekad yang kokoh. Lalu kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan harus dibiasakan sejak dini agar terbiasa berbuat jujur. Dan yang terpenting, kita harus bisa memilih dengan siapa kita harus berteman, karena lingkungan merupakan salah satu faktor terpenting dalam berbuat jujur.
Terima kasih Gali atas penjelasannya. Semoga kita semua bisa menerapkan cara-cara melatih kejujuran tersebut agar kita semua terbiasa untuk berbuat jujur. Meskipun terasa sulit, namun yakinilah kelak di akhirat kita akan mendapatkan manisnya. Perilaku jujur yang dilakukan seorang hanya dapat menghindarkan diri dari masalah sementara. Namun ketidakjujuran justru akan menambah rumit masalah, dan sekali kita bersikap tidak jujur akan timbul ketidakjujuran yang lainnya. Jadi hindarilah perbuatan tidak jujur tersebut. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui hikmah dari berperilaku jujur. Fahmi, apakah bisa dijelaskan apa saja sih hikmah dari berperilaku jujur itu? Oke, saya akan jelaskan hikmah dari perilaku jujur. Di antaranya yaitu adanya perasaan nyaman dari hati tenang karena dalam kehidupan tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan atau ditutupi atau dirahasiakan. Adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan disebabkan adanya kepercayaan diri dari orang lain. Selamat dari ajab dan laknat Allah Subhanahu wa taala, adanya jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terkumpulnya kebaikan itulah yang akan mengantarkan ke surga. Wah, Masya Allah, makin termotivasi nih kita untuk berperilaku jujur. Nah, lalu bagaimana cara membiasakan perilaku jujur itu? Perilaku jujur harus ditanamkan dan dibiasakan baik di rumah, contohnya bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Di sekolah, contohnya menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ulangan dan ujian. Dan maupun di masyarakat, contohnya tidak membuat cerita dan berita hoak dan gosip-gosip, tidak membuat suasana di lingkungan menjadi tidak kondusif, sehingga terbentuk budaya jujur dan dalam diri masyarakat Indonesia yang pada akhirnya bentuk-bentuk kecurangan seperti tidak korupsi atau bentuk-bentuk kecurangan yang dapat dicegah. Wah, terima kasih Fahmi atas penjelasannya. Saya rasa cukup untuk pembahasan tentang perilaku jujur. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui mengenai saja'ah. Apakah bisa dijelaskan mengenai saja'ah, Akbar? Baik, saya akan coba jelaskan pengertian saja'ah dalam bahasa Arab, yaitu berani atau teguh. Adapun menurut istilah saja'ah ialah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan hal yang benar dengan cara bijaksana dan terpuji. Sikap saja'ah menjadi salah satu ciri yang perlu dimiliki oleh orang yang istiqomah di jalan Allah. Mereka akan berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Hal ini karena mereka yakin dengan pertolongan Allah. Adapun jenis-jenis saja'ah yaitu yang pertama, saja'ah harbiyah adalah bentuk keberanian yang tampak secara langsung. Misalnya kaum muslimin pada zaman dahulu yang berjihad atau berperang untuk membela agama. Selanjutnya yang kedua, saja'ah nafsiyah adalah keberanian secara mental seseorang. Ia akan berani dalam menghadapi bahaya dan penderitaan jika hal tersebut demi menegakkan keadilan. Baik, lalu apa saja manfaat dari saja'ah itu? Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman pada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran. Meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan juga jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan, tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kegemilangan. Semangat keimanan akan selalu menuntun mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan pendapat serta pengetahuannya pada bincang-bincang pagi hari ini. Mari kita simpulkan diskusi kali ini. Kesimpulannya adalah yaitu perilaku saja'ah sangat berhubungan atau berkaitan dengan perilaku jujur, karena orang yang jujur dalam segala hal akan berani dalam menyampaikan segala kebenaran dan menegakkan kebenaran. Sedangkan apabila ia selalu tidak jujur atau selalu dusta,
akan membuat ia susah dan tidak berani dalam menegakkan kebenaran karena pribadinya sendiri banyak kesalahannya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Semoga pembicaraan ini ada hikmahnya dan dapat diambil manfaatnya. Dan semoga kita semua dapat terus berperilaku jujur dan serta dapat menegakkan kebenaran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami dari Podcast Religi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.